selamat bergabung yang baru join. Kita baru mulai dengan Ira Latif di sini teman-teman dari Festival Kebinekaan. Ya, saya selama 1 jam ke depan akan mengajak teman-teman untuk masuk ke sebuah gedung yang sangat-sangat menarik di belakang saya. Ini adalah rumah ibadah umat agama Sikh. Ya, umat agama Sikh ya. Ini di kawasan Pasar Baru. Ya, kita akan juga berkenalan dengan orang-orang Sikh ya, yang juga cukup banyak penganutnya ya kalau di Jakarta ya. Oke. Ya, ini dia gedungnya teman-teman, Sikh Temple. Ini namanya Sikh Temple Gurdwara ya, Gurdwara. Kalau di Jakarta sendiri teman-teman cukup banyak ya Sikh Temple itu. Bahkan di kompleks saya tinggal di Tanjung Priuk ya, itu ada juga Sikh Temple dekat sekolah SMA saya. Dulu kalau saya mau sekolah ngelewatin gedung itu saya kira masjid karena tampilannya dari luar kayak masjid, cuma dia ditutup aja ya, sering ditutup, jadi saya nggak pernah masuk saat dulu ya. Nah ini salah satu Sikh Temple yang juga sudah cukup lama di Jakarta ya. Kita akan masuk ya. Sikh Temple-nya ini sudah lebih dari 50 tahun. Ini kalau kita lihat ada banyak sekali. Ini kalau terletak Sikh Temple-nya di Pasar Baru teman-teman, di jalan Pasar Baru Raya ya. Nah, ini deket ke jalannya apa itu? Ya. Ini deket ya, pokoknya di kawasan Pasar Baru lah ya. Iya. Kita akan masuk. Nanti juga saya akan mengajak teman-teman untuk kenalan dengan teman saya, seorang pemuka agama Sikh, masih muda banget ya, tapi sudah menjadi ustadz. Kalau di kita di Islam dibilang ustadz, kalau di sini dibilangnya Jiani. Ya. Nah ini kalau kita lihat ada banyak sekali ya teman-teman mobil parkir tadi dari luar, karena setiap hari Minggu biasanya umat Sikh itu ada ibadah. Ya, jadi ada ibadah bareng ya. Oke, nah itu lihat ya teman-teman ya, itu cukup banyak jemaatnya yang sudah mau pulang. Halo, selamat siang. Selamat siang Kak Ira. Iya. Selamat datang. Ini kita punya Sikh Temple. Sikh Temple ya. Kalau kita bilang Gurdwara. Gurdwara. Ya, Ya. agama Sikh. Agama Sikh. Iya. Ya, oke. Nah, ini dengan kawan saya Prem. Halo semuanya. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, salah satu pemuka agamanya, tapi masih muda. Masih umurnya berapa, Prem? Aduh, 17 plus. Prem ini baru 20-an awal teman-teman, masih muda. Kalau di agama Sikh, pemuka agama dibilangnya Giani. Teman-teman tahu Gianni Versace? Iya, Gianni Versace ya. Boleh aja. Iya benar. Dia niru dari kita itu. Oh, Giano ya, niru dari agama Sikh ya. Iya. Oke, ini udah dengan Pak Mohan Singh. Pak Mohan Singh ya. Oke, Prem Singh dan Mohan Singh. Jadi kalau orang Sikh itu nama belakangnya yang pria Singh. Kalau pria Singh. Selalu ada Singh belakangnya Iya. ya, teman-teman. Kalau perempuan pakai kor. Pakai kol. Oke, kita masuk yuk ngelihat dalamnya Sikh Temple sambil kita mengenal ya lebih dekat tentang agama Sikh ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh. Ya sambil nanti ya tanya, boleh dijawab nanti sama Giani Prem atau Giani Pak Mohan Singh. Oke, nah kalau agama Sikh ini sendiri ya kan banyak yang mengira seperti agama Hindu. Iya, agama Hindu dan Islam ya. Ada kemiripan tapi berbeda. Oh iya, oke. Nanti teman-teman kita sambil jalan aja ya ngobrolnya, kita lihat rumah ibadahnya dulu. Dipakai dulu Kak Ira. Oh iya. itunya. Oke. Jadi kalau datang ke Temple Sikh, kita pertama harus buka dulu alas kaki. Kemudian di sini tempatnya. Ya, kita buka alas kaki ya. Jadi harus buka alas kaki teman-teman ya, kayak di masjid ya. Kayak di masjid lalu cuci tangan, ada cuci kaki di Oke. situ. Oh, jadi Jangan lupa pakai tutup kepala. harus pakai tutup kepala ya, laki dan perempuan ya. Laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki sih itu selalu pakai surban ya. Pakai surban. Ya, oke baik yuk. Ayo kita kita masuk. Ya. Jadi harus pakai kerudungan. Ini tempat buat ngambil kerudungan ya? Ya, ini tempat. Ya. Ini tempat topi yang Ya. kerudungan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan harus pakai tutup kepala. harus tutup
harus tutup kepala ya. Penutup kepala ya. Ya, jadi saya pun sudah siap-siap teman-teman ya. Nih. tutup kepalanya berantakan ya. Saya sudah siap-siap nih ya. Kita akan masuk ya. Kita akan masuk melihat dalamnya. Nah, ini bagiannya teman-teman. Ya. Oke, kita Ini masuk ya. aula tempat sembahyang. Ya. Oke. Ayo kita jalan. Ayo, silakan. Ya. Silakan. Ini aula utamanya ya. Iya. Utama di atas. Oh, ini aula utamanya. Hari-hari biasa, aula utama di atas tidak dibuka. Itu hanya dibuka hari Minggu. Kalau acara hari Minggu pagi itu acaranya di atas dan di sini tempat makan. Oh, di sini tempat makan ya, tempat hari berkumpul. Hari Minggu. Ya, ini sekilas kalau orang Indonesia tahu sekilas kayak masjid ya. Kayak lesehan di bawah ya. Iya, betul. Sekilas kayak masjid. Mirip ya. Iya, iya, iya. Harus tahu. Rendah sama, tinggi sama. Sama. Oke. Nah, Oh, jadi itu filosofinya, lesehan Iya. rendah sama, tinggi sama. ya, jadi siapapun yang datang kemari, kalau dia masih bisa duduk di bawah, harus duduk di bawah. Duduk di bawah. Ya, tapi sekarang zaman sudah berubah. Nah, jadi yang orang tidak sanggup duduk di bawah, itu bisa duduk di bangku. Iya. Oke, kita mulai jalan yuk. Oke. Ya, kalau agama Sikh sendiri asalnya dari mungkin Dari sini Punjab aja. India. Dari Punjab. Iya. Dari Punjab India ya. Betul. Oke, lalu kalau masuk ke Indonesianya gimana tuh ceritanya, Prem? Itu sekitar akhir abad ke-18 sampai awal abad 19. Oke, dibawa sama pedagang-pedagang Ada India kayaknya. pedagang, ya, ada yang jadi beternak di Sumatera itu. Kalau yang di Jakarta, kebanyakan datang dulu sebagai pedagang. Pedagang. Kalau yang di Sumatera itu ada beberapa pekerjaannya biasanya, beternak, kemudian jadi security. Gitu. Oke. Iya, iya, baik. Nah, ini lagi ada acara apa ini, Prem? Ini lagi ada yang beribadah, itu membaca kitab sucinya. Membaca Ini ada kitab yang suci. lagi, namanya lengger, Lengger tuh apa, Prem? makan makanan. Makan bersama. Makan bersama. Iya. Setelah habis berdoa ya. Iya. Oke, jadi tradisinya orang Sikh ya kalau di rumah ibadahnya habis berdoa mereka ada makan bersama. Kita boleh ketemu sama jemaahnya yang perempuan mungkin ya. Oh, boleh, boleh. Ya. Yang perempuan. Iya, iya. Mau ditanya? Iya, iya, boleh. Iya, iya. Iya. Halo, selamat bergabung teman-teman. Ini saya sedang melaporkan dari Sikh Temple ya. Ini adalah rumah ibadah agama Sikh teman-teman ya, yang memang berasal dari India dan mayoritas memang penganutnya ya orang-orang India dan keturunan India ya. India dari Punjab. Ya, jadi memang awalnya dari India Utara ya, Prem ya. Oke, nah saya bisa ngobrol sama kakak. Ya berdua ya. Oke, dengan Kak siapa? Boleh kenalan? Aku Carol. Hah? Carol. Carol Karin. dan Kerin. Ya, kalau boleh tahu Kak Carol sama Kerin memang jemaah di sini ya? Iya, kadang di sini, kadang di Ciputat. Oh, di Ciputat, jauh sekali dari Ciputat ke Pasar Baru ya. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, boleh tahu Kak Carol dan Kerin, kan berarti dari lahir sudah menjadi agama Sikh ya? Iya. Oke, ini kita ngobrol sama pemuda ya, pemuda Sikh ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri Sikh itu di bawah agama apa KTP-nya? Hindu, Kak. Oh, di bawah agama Hindu. Iya, iya. Tapi cukup berbeda kan ya dengan agama Hindu ya, ajaran-ajarannya. Iya, beda. Oke. Nggak Iya, boleh iya. ngebelakangi diri. Oh, mohon maaf ya ya. Kita jadi nggak boleh, mohon maaf. Kita nggak boleh duduk membelakangi orang yang gitu. Oke. Kalau memilih tempat ibadah yang di sini, datang ke sini kenapa Kak? Kan dari Ciputat ini kan jauh-jauh ya ke sini ya. Sejujurnya itu tempat ibadahnya yang di Ciputat, Kak. Setiap hari Minggunya di Ciputat, tapi di sini kadang hari Sabtu, hari Rabu, sering di sini. Oke. Kalau agama Sikh itu sendiri memang kebanyakan orang keturunan India ya. Iya, Kak. Yang ada nggak yang convert gitu masuk ke Sikh yang bukan India gitu? Ada juga sih. Ada. Ada paling dan ada juga orang yang menikah sama orang agama Sikh, terus mungkin mereka pindah ke agama Sikh atau gitu. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak nih tentang apa ya? Tentang sebagai pemuda Sikh ya ke para audiens, mungkin ada harapannya sebagai pemeluk agama Sikh di Indonesia, ada selama ini menemui kesulitan nggak? Semoga mungkin lebih
lebih tinggi aja awareness tentang agama Sikh, karena kan masih banyak juga yang tidak mengetahui. Jadi menyamakan oh Hindu padahal berbeda. Iya. Oke, itu tadi harapan dari teman-teman kita ya, kawan-kawan kita ya yang pemuda Sikh ya, karena mereka sering dikira juga seperti agama Hindu ya, padahal ternyata berbeda. Oke teman-teman, kita mau jalan-jalan lagi ngeliat rumah ibadahnya dan juga ngobrol-ngobrol nanti ya sama Jiani ya dengan Jiani. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, nah ini habis makan ya. Aku boleh nanya nggak tadi? Boleh. Oke. Halo. Selamat siang. Apakah boleh nanya Kak? Ya, ini kakaknya kayak artis India ya. Ya teman-teman, ya jadi di sini ya kan kalau di tempat ibadahnya di sini kalau mereka habis ibadah habis makan ya. Kakak jemaah di sini Kak, jemaah rutin di sini. Tinggalnya di mana? Sunter. Oh, orang Sunter. Jadi Akamsi anak kampung sini. Dekat Kak siapa namanya? Jasmine. Kak Jasmine ya. Tadi lagi ada ibadah apa Kak Jasmine? Ada acara orang meninggal. Oh, orang meninggal satu dari pihak keluarga. Ya. Oh, oke. Nah, itu makanannya biasanya apa Kak yang dihidangkan kalau misalnya? Masih udah habis. Udah habis ya. Tapi vegetarian ya kalau Ya, harus vegetarian. harus vegetarian. Tapi kalau Kak Jasmine ya. Kalau Kak Jasmine kalau di luar rumah ibadah makannya vegetarian juga. Kalau saya vegetarian, Oh, oke, vegetarian. Kalau Kakak juga? tapi ada yang enggak sih, banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Oh, jadi memang orang sih itu boleh nggak vegetarian ya? Oke, baik, terima kasih Kak Jasmine ya. Kita sudah ketemu ya para orang-orang sih yang sekilas memang kayak artis-artis India ya. Teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Sekarang ada bagian apa lagi nih? Frame yang bisa. Ini kita punya buku suci. Oke, ini Ya, apa ini? Ini yang lagi sembahyang, yang lagi baca buku suci. Oke, ya. Ini saya nggak apa-apa nih ini ya, Iya, sambil cerita pelan-pelan aja. pelan-pelan ya. Didekati juga. Oke, teman-teman, ini adalah bagian suci ya, bagian paling suci Bagian di tempat yang suci. ya di tempat rumah ibadah agama sih ya. Di sini ada kitab ya, Kitab. Ya. Kitab, Kami ya. sebutnya guru. guru, Kami sebut Guru Granth Sahib Ji. guru. Oke, Guru Granth Sahib Ji. jadi di rumah ibadah sih biasanya ada satu kitab yang dibaca gitu ya. Disebutnya guru. Guru Granth Oke. Sahib Ji. ya. Yang membaca nggak selalu laki-laki ya bisa. Semua orang bisa boleh baca Hmm. ya sesuai dengan kemampuannya. Oke, Kalau dia tidak bisa baca Gurmukhi, dia tidak bisa baca karena tulisannya tuliskan Gurmukhi. Oh, tulisannya Gurmukhi ya. Oke. Boleh lihat sebentar ya. Boleh. Oke. Iya. Oh, iya. Lagi membaca tadi ya. Itu dengan bahasa Punjab ya. Bahasa Gurmukhi. Oh, bahasa Gurmukhi. Oh, kalau ini yang lagi ibadah ya Kak? Iya. Lagi ibadahnya Iya. ya, oke. Biasa kalau datang pertama orang Sikh itu selalu sujud di hadapan Guru Granth Sahib. Oke. Ya. Itu kalau kitabnya itu apakah setiap orang sih juga punya di rumahnya? Enggak. Oke, oh, nggak Soalnya boleh. tidak Diharuskan. Oke. Soalnya kalau Guru Granth Sahib ini kalau mau dibuka itu perlu persiapan khusus. Ya. Oh gitu, jadi nggak bisa Tempatnya pun nggak sembarangan. sembarangan. Ya. Oh, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau umat sih di rumah dia ibadahnya seperti apa, Pak? Bisa pribadi kan menggunakan ada satu buku lebih kecil isinya doa-doa harian. Kami sebutnya Gutka. Gutka. Iya. Oke, baik. Nah itu yang dipakai Prem, kalau boleh tahu dijelasin Prem apa yang di kepalanya itu. Orang Boleh, mungkin boleh. suka salah mengira dengan itu ya, Iya. sorbannya Pak Haji ya. Ini Gimana? disebutnya turban. Turban. Kalau bahasa Inggrisnya turban ya. Turban. Kalau bahasa Penjabinya dastar. Kalau orang Indonesia ya sebutnya sorban. Sorban. Ini Oke. satu ciri khas identitas yang menandai keunikannya seorang Sikh laki-laki begitu. Di umur berapa harus pakai?
tergantung anaknya, sesiapnya dia. Cuman biasanya kalau dia masih sekolah, masih kecil, menggunakan kain biasa saja. Oke. Seperti mungkin mirip jarjit lah jadinya. Tapi sama sekali nggak boleh dibuka ya kalau keluar rumah. Enggak. Oke. Baik-baik. Jadi buat orang sih rambut itu buat lelaki adalah aurat ya mungkin ya, aurat kalau di Iya, Islam ya. harus ditutupi kalau Harus keluar. ditutupi kalau keluar. Oh, berarti rambutmu udah panjang sekali ya, Prem? Panjang. Oh, Bapak juga ya, berarti nggak sampai. Rambutnya sudah panjang dan sudah rontok sekarang tinggal. Oh iya Pak. Iya ya, makanya itunya kempes ya Pak. Turbannya kempes. Kempes. Oh iya baik-baik. Oh, terus apa akibatnya kalau sampai terlihat gitu rambutnya? Nggak ada akibat ini sih, kita berusaha supaya tetap rapi, ya, tetap bisa terlihat bahwa ini identitasnya orang Sikh. Itu ada filosofinya, Filosofi supaya apa? mudah dikenali. Oh supaya mudah Ya, jadi dikenali. waktu itu ada persekusi terhadap orang-orang rakyat biasa. Nah, sama guru ke-10 itu Sikh itu diajarkan untuk selalu membantu. Jadi gimana caranya supaya orang tahu ini Sikh? Ya inilah salah satu alasannya diwajibkan menggunakan sorban. Jadi langsung ketahuan oh, ini Sikh gitu. Baik-baik. Nah kalau di agama sendiri ada nabi kan ya? Ada. Nabinya? Ini nabi yang pertama. Oh ini nabinya. Ya, kita bilang Guru Nanak Devji. Guru Nanak ya. Jadi ini Guru Nanak Devji. ya, Kita punya pembawa. 10 guru. Jadi pembawa ajaran Sikh ya, Iya, Guru iya. Nanak. Pencetus agama Sikh Dari India. dari India Ya. tahun 1669. Oke, jadi agama Sikh itu ya berawal di Punjab, India, teman-teman. Tahun 1669 dia mendapat wahyu ya. Iya. Oke. Dan itu guru kita yang ke-10 yang terakhir. Ini yang Oke. pertama, itu yang terakhir. Selamat siang Anti. Mohon maaf mengganggu waktunya Anti. Lagi ngaji tadi ya kalau kita bilang ngaji ya. Iya. Dia lagi ngaji ya. Ini dia, ini gurunya. Ini guru yang keberapa? Yang nanti? ke-10 Guru Gobind Singh Ji. Oh, Guru Gobind ya, Guru Ya, Gobind. Guru Gobind Singh Ji. Oh, ini guru nabi. yang ke-10. Nabinya. Setelah guru yang ke-10 tidak ada guru lain lagi. Tidak ada guru Tidak lain. ada guru selain Guru Granth Sahib Ji. Ini yang barusan diliput sini. Oke. Ini Guru Granth Sahib Ji. Ya. Jadi agama Sikh itu juga dibawa oleh nabi-nabi ya. Nabi-nabi ada 10 nabi dan setelah nabi yang ke-10 yang tadi hanya diteruskan oleh kitab sucinya yang disebut Kitab guru suci juga Guru ya. Granth Sahib Ji. Ya, baik-baik. Nah, ini tempat ibadahnya cakep ya. Kalau dari luar tuh tampakannya dari kayak masjid ya. Iya. Sama. Oh, ada Makanya kubahnya orang juga. mengira masjid juga ya. Masa gimana ceritanya bisa dikira masjid ya? Iya, waktu itu saya lagi duduk di depan, ada orang pakai kopiah, datang cuci kaki, cuci tangan. Dia tanya sama saya, arah kiblat yang mana? Saya bilang, oh, maaf Pak, ini kita Sikh Temple, bukan masjid. Nah, kalau Bapak mau ke masjid, di belakang sini ada masjid, boleh silahkan ke situ. Dan itu sering yang datang kayak Sering gitu. ya, ada tiba-tiba Sering. datang dari luar. Ya seperti tadi cerita saya di awal teman-teman ya. Saya tahu rumah ibadah agama sih sebenarnya sudah saya sejak SMA ya, karena ada di dekat sekolahan saya. Ya ada Sikh Temple, tapi dulu kan saya nggak tahu ya. Saya kira tuh masjid, cuma masjidnya selalu tertutup. Saya kiranya seperti itu. Karena dari luar sama dia yang di Priuk. Oh, Priuk. Iya, itu dekat SMA saya. Dekat SMA dia. Iya. Iya. Oke, sekarang kita ke tempat lain ya. Jadi ini tempat ibadahnya menarik ya. Jadi ini ruangan, salah satu ruangan utamanya juga. Mereka berdoanya lesehan. Iya. Ini apa, alat musik ya? Ini alat musik, ini namanya harmonium. Oh, Ya, harmonium. harmonium itu namanya tabla. Oh, Tabla tabla. itu gendang. Oh, jadi kalau ibadahnya selalu ada musiknya. Ibadah pakai musik. Pakai musik. Jadi musik ini nanti 2 giani duduk di sini, yang 1 giani duduk di tabla. Oke, di Jadi tabla. ini nyanyikan lagu-lagu pujian. Lagu pujian. Ah, Oh, jadi pemuka agamanya atau jianinya itu juga main musik ya? iya. Oh, oke. Dan musiknya ini, alat musiknya ini Alat harmonium, musiknya. itu tabla. Harmonium tuh kayak gimana ya? Boleh lihat. Harmonium itu seperti Harmoni. organ ya. Organ ya. Oh, ini biasa ya. Ya. Mainnya main ini Ini ya. pakainya di kipas. Di kipas. Kalau Oh, di organ kipas. pakai ya, Ya, dia ya, pakai ya. listrik. Kalau yang tabla, Tabla itu gendang. Gendang. oh gendang. Ya. Prem, kamu bisa main musik, Prem? Yang ini doang. Oh, ini bisa. Oh, Prem jago. Kalau Giani Mohan yang ini. Oh, oke. Tapi apakah seorang Giani
tadi kan sebutan pemuka agamanya di agama sih Giani ya. Apakah seorang Giani juga perlu bisa bermusik? Iya. Oh Tidak gitu. harus. Ada juga yang nggak bisa. Nah, jadi tidak harus. Tidak. Ya. Sebaiknya. Ya. Oh gitu ini ya. Ini gendang. Oh gendang. Ya. Oh bisa main ini ya, selalu main ya. Ini jagonya Mas. Jago. Wah, sambil joget-joget juga nggak, Pres? Orang India kan suka joget ya. Iya, iya. Oke, kita naik lagi. Sekarang ke ruangan mana lagi nih, Kita Pres? mau ke ruang makan. Ya. Ya, teman-teman. Tadi dari ruangan yang pertama ya. Makan ini makanan yang disediakan sesudah ibadah, semua keluar untuk ambil makanan. Jadi biasanya mereka habis ibadah tuh selalu makan bareng ya? Betul. Iya betul. Dan disiapin di ini ya? Disiapin di sini. Selalu disiapin ya? Selalu disiapkan. Boleh Oke, lihat lihat dulu menu-menunya ya. Ya, jadi teman-teman ya itu tadi yang dimakan sama Kak Jasmine ya. Ini tadi makannya vegetarian ya. Ini di sini ada roti chapati. Oh, roti chapati Iya. coba. Oh iya roti chapatinya teman-teman ya. Chapati. Roti chapati. Ada nasi. Makanannya vegetarian ya. semua vegetarian. Sayur namanya Iya. kacang Ya. hijau. Ini yang Halo utama. Abang. Iya. Nggak bisa. Abang-abang. Oh, nggak bisa orang-orang India ini. Orang-orang dari India Iya. langsung. Wah. Langsung dari India nih. Wah. Oh, Micin juga nggak pakai. Oh, micin kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai micin? 100% vegetarian. Oh, kan kalau micin tidak mengandung hewani. Iya, cuman kita nggak pakai juga. Oh gitu. Iya. Oke teman-teman. Sebenarnya ya, apalagi? Iya. Sebenarnya ini juga disiapin sebenarnya tiap hari ya, nggak Tiap hari. cuma Sabtu Minggu ya. Tiap hari. Jadi kalau umat datang setiap hari pun langsung makan ya di Iya. sini. Betul. Betul. Oke. Oke. Coba tadi makanannya ya, ya. Sayur sawi. Ya. Sawi sama Sayur kentang. sawi. Oh, yang ini sayur apa ini? Itu sayur kacang hijau. Sayur kacang hijau nih kegemarannya orang-orang jemaah di sini nih teman-teman. Iya ya. Oke. Ini bekasnya sayur tahu. Oh, sayur pedas. tahu. Tapi udah bekasnya udah habis sayur. Iya iya iya. Nah, ini ada sambal. Sambal ya. Oke. Ini sambalnya khas. Sambal apa itu? Khas. Ini sambal khusus sambal mangga. Oh, sambal mangga. Iya. Sambal orang India. Iya betul. Oh. Kita bilang chutney. Sambal orang India ya. Silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, kalau nggak salah jadi saya dengar kalau di India itu kuil-kuil sih itu selalu sediakan makan seperti ini buat orang-orang masyarakat umum ya. Setiap hari boleh masuk. Setiap hari ya tukang beca, tukang air yang nggak bisa beli makan, Gurdwara selalu buka pintunya untuk memberikan makan kepada mereka. Oh, jadi siapa aja masyarakat boleh datang walaupun bukan umat sih ya. Iya, betul. Oh, jadi mereka siarnya dengan makanan ya. Iya. Tapi kalau di sini gimana? Di sini banyak yang tidak tahu ya, tapi Gurdwara selalu menyediakan makanan setiap hari ya. Lah, nanti Pren ngomong begini pada datang ke kanan kiri tuh masyarakat. Ya. Tukang parkir di depan makan di sini. Oh, sering makan di sini boleh. Tiap pagi dia makan. Karena di kita terbuka. Terbuka ya. Siapa saja datang mau makan silakan. Iya, iya, iya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya saya bersama tim wisata kreatif Jakarta juga cukup sering datang ke sini ya. Biasanya kalau lagi mengadakan tur bineka ya, dan biasanya disambut sama ininya ya Pak Mohan ya, dan selalu disuruh makan saya dan tamu-tamu saya ya, gitu. Dan Tapi ini semua vegetarian. vegetarian tapi ya, Tidak ada unsur hewani. tidak ada unsur hewani. Nah, Oke, nah itu kalau boleh tahu yang di atas itu itu Amritsar, apa itu? kuil suci dari Yang di di emas. negara di Punjab. Itu Amritsar. pusatnya ya? Iya. Pusatnya mungkin kalau di Islam tuh kayak apa namanya ke Mekahnya ya? Ka'bah, kayak Ka'bah. Ya kayak Ka'bahnya ya. Iya. Oh ini tempat sucinya. Ya. Iya. Ada cerita apa ya di? Ini uniknya, fondasi peletakan batu pertamanya itu diletakkan oleh seorang muslim taat. Wow. Namanya Sai Miyamir. Nah itu untuk apa diminta oleh guru kelima, itu untuk menekankan toleransi antar umat beragama. Oke. Oke, itu jadi dibangun di tahun berapa itu? Itu 16 sekian. 16 kan pas ketika yang nabi pertama itu ya? Oh nabi kelima, ya ya. Berarti sekarang umat sih sedunia kalau pingin itu ya pilgrimage ke sana ya berarti ya? Sana. Iya ya, berarti tujuan ziarah utamanya ke sini ya. Di kota Punjab ya?
Ini Amritsar. Oh, Amritsar di Dia di dalam Punjab juga. dalam Punjab. Oke, Dan oke. itu dari emas ya, Dari emas beneran? dan emas beneran. Wow, dari emas. Wow. Kamu udah bolak-balik sana, Pren? Belum. Pak Mohan sudah berapa lagi? Oke. Oh, jadi Amritsar itu kota sucinya bagi umat Sikh. Oke, baik-baik. Oke, ada ruangan apa lagi di sini? Mungkin kita mau kemana lagi? Ada lantai 2 ya? Lantai 2, dapur, mulai dapur. Oh, dapur-dapur nanti belakangan kita turun ke sini dulu. Nanti kita turun lagi. Oke. Ya. Ya. Oh, sudah pada habis makanannya nih. Iya, terlambat. Oh, saya boleh tanya nggak itu makannya apa nih? Ini Bapak nih. Oh, Bapak. Ya. Makan apa, Pak? Itu, Pak? Iya. Ini makanannya yang tadi ya. Yang teman-teman lihat ya tuh makanannya ya, selalu seperti ini. Dengan sambal mangga. Ya. Makanan Gurtuara Nanggar. Oh, makanan Gurtuara ya, makanan khas Gurtuara kayak vegetarian. Teh susunya. Oh, ini teh susunya ya. Jadi di sini selalu disediakan juga ya. Nanti saya boleh coba ya. Boleh. Ya. Nanti lah, ya nanti di akhir ya. Ya. Oh, kalau Bapak dari India apa? Keturunan Saya India? lahir sini, Oh, lahir sini. lahir Medan, Oh, orang Medan ya. lahir Indonesia. Baik. Saya coba deh. Teman-teman, ya. Sebenarnya saya di sini kayak berasa di India. India cita rasa lokal ya. Teman-temannya ya keturunan India nih ya. Iya, ini yang unik sekali juga nih teman-teman. Sebenarnya di kawasan Pasar Baru ini kan memang banyak komunitas orang India ya. Banyak. Ya. Tapi yang jemaah di sini baik Pak. Jemaah di sini tersebar luas ya. Mereka nggak cuma dari tinggal di kawasan ini ya. Enggak. Dari mana? Tinggal di Oh. yang tinggal di kawasan Pasar Baru tidak begitu banyak. Dulunya banyak, terus belakangan ya tersebar, ada yang Tersebar, tinggal di ya. Podomoro, ada yang Sunter. Dan di Ciputat tadi ya. Putar. ya. Oke. Baik. Oke, kita mau naik ke atas mungkin ya. Ada apa lagi ya? Kita ikutin Prem ya. Nah, kalau Prem sendiri ini juga menarik nih teman-teman kawan saya nih. Saya sudah 5 tahun festival kebinekaan selalu dibantu oleh Prem ya. Dari mulai Prem masih remaja, itu remaja ya. Sekarang udah jadi Jani nih. Kalau mau jadi Jani Prem, ya apakah ada ininya syarat-syaratnya atau sekolahnya kayak gimana? Ada. Ya harus bisa baca Gurmukhi, bisa bahasa Punjabi, Oh, ya kan? Tahu tata kramanya begitu. oke. Jadi nggak sembarangan ya bisa jadi Jani itu ya? Enggak juga. Oke. Ini kalau ini apa nih Prem maksudnya nih Prem? Ada yang memberikan sumbangan ketika leluhur mereka meninggal, kemudian mereka dibuatkan ini sebagai ucapan terima kasih dari kita. Oh jadi kalau donasi di rumah sih ini bisa berdonasi bisa diabadikan ya? Diabadikan. Oke. Ya. Ada usia minimal nggak untuk menjadi Giani? Enggak ada. Nggak ada usia minimal. Jadi kalau misalnya habis lulus SMA pun bisa ya? Bisa. Oke. SD juga bisa. Oh, masa? Kalau dia sudah bisa baca Gurmukhi. Gurmukhi itu yang tadi yang ya buku suci. buku suci. Ini Oke. Giani kita satu. Oh ini Giani juga langsung dari India ya? Iya. Oh nama Giani kamu sebenarnya. Mana dunia lama dia. Dengan bahasa. Ini kalau orang-orang di sini umat Sikh di sini memang masih banyak yang sehari-hari berbicara bahasa Masih ada India yang ya? di sini ya. Bahasa India ya? Masih. Pak Mohan yang sehari-hari di sini mungkin bisa mendetailkan lagi. Gimana Pak Mohan? Ya kita pakai di sini ibadahnya juga harus pakai bahasa India. Oh ibadahnya dengan bahasa India. Bahasa India, bahasa Gurmukhi. Gurmukhi. Ya. Kalau sudah keluar dari tempat ibadah, itu sudah campur-campur. Oh tapi katanya kalau yang di Ciputat itu bahasanya bahasa ini. Indonesia ada Indonesia. campur. Ya. Hmm. Ada campur bahasa Indonesia tapi bahasa Punjabinya juga tetap ada. Oke, jadi kan kalau Prem Giani di Ciputat ya. Saya bantu bahasa Bantu. Indonesianya.
Oh, kamu yang bantu bahasa Indonesianya. Iya. Oke, jadi ini ya apa namanya? Biar Gianni orang Indonesia. Gianni orang Indonesia, tapi biasanya kalau Gianni orang India. Tidak harus. Iya. Oh, Ada juga Chinese sudah jadi Gianni. Oh betul. Chinese betul. ada? Chinese. oh jadi nggak hanya untuk orang keturunan India ya? Tidak. Nggak mesti keturunan nggak. Oke. Selama dia bisa baca, dia bisa menuruti ajaran-ajaran guru kita Hmm, dan bisa kirtan, nah, itu boleh. Oke. Ya oke, kita lihat lagi ruangannya. Kalau yang ini ruangan apa nih, Prem? Ini Oh, rada ruangan gelap ya. Utama. Oh, ini ruangan utamanya malah. Utama cuma acara ibadah di sini hanya hari Minggu. Oh, oke, hari Minggu. Ini hari Sabtu nih ya, berarti nggak ada ibadah di Nggak sini ya. ada. Oh, berarti ini ada kitab sucinya juga di sini ya? Ada kitab sucinya juga ada. Hmm. Oke. Kalau umat Sikh itu sih di Indonesia ada berapa populasinya? Ya nggak banyak ya. Hmm. Ada sampai 100.000, Prem? Oh, Ada lebih. nggak? Oh, lebih. Hampir 1 juta lah. Wow, banyak. 1 juta mah. Hampir ya. Iya, banyak. Oh, ini ya. Ada apa namanya artinya khusus? Kenapa warnanya kuning-kuning emas gini? Kayaknya banyak Itu ya. simbol. Enggak yang ini kan. Iya, kain-kain. Kain. Terus ininya kan juga ornamennya banyak kuning-kuning gitu ya, Ya. ada. Iya. Kalau Nggak ada. kain ini diganti-ganti. Ini hari Sabtu kan, ini baru diganti. Hmm. Nah, nanti hari Sabtu depan diganti lagi. Ada warna merah, ada hijau, ada krem. Jadi tidak harus kuning. Tidak harus kuning. Nah ini tempat meletakkan persembahan. Biasa umat Oh, kasih- persembahannya di mungkin sini. kalau di gereja kolektor gitu ya. Kolektor. Ya, ya. Tapi kalau di sini persembahannya ditentukan berapa persen nggak gitu dari pendapatan enggak ya? Diharuskan memang 10%. diharuskan 10% dari keuntungan. Oke. Ya. 10%. Kalau mau kasih lebih ya boleh. Oke. Nah, kalau gereja maaf. Kalau apa sih seperti ini berarti punya yayasan atau bagaimana ya? Ini yayasan. Yayasan. Oke. Ya, ya. Berarti kalau di sini juga bisa orang menikah gitu nikah ya. Tadi ada kita lihat ada apa nih perayaan kematian ya setahun ya. Itu nama perayaan kematian memperingati Memperingati kematian. setahun yang lalu. Oke. Kalau di agama sih perempuan bagaimana? Bisa jadi pemuka agama juga? Ah. Nyanyi bisa, baca. Tadi kan di bawah yang baca kitab suci juga wanita. Oh gitu. Jadi kalau yang perempuan pun tadi bisa jadi Gianni tuh ya sebutannya Gianni juga. Gianni juga. Oh. Menarik. Oke. Oh berarti ininya ya Prem ya. Ini Tempat kitab sucinya ya. Nah, ini nggak ada gurunya ini. Oh nggak ada kitab sucinya ya. Nggak ada. Ya jadi teman-teman ya orang sih memanggil kitab suci sebagai guru ya. Guru Grand Sahib. Guru ya, oke. Kalau di Indonesia tokoh-tokoh orang sih siapa ya mungkin tokoh terkenal H.S. atau Dillon, H.S. Dillon Ya. sudah almarhum ya. Guru Namsing, ya. Yang pelari ya, pelari di Pon. H.S. Dillon tuh mungkin kalau teman-teman yang milenial banyak yang nggak tahu ya. Dia tuh siapa, Prem? Sudah wafat Dia ya. itu tokoh macem-macem ya. HAM juga dia, Tokoh HAM. anti korupsi, pemberantasan kemiskinan, dia Ya. sempat jadi staf khusus presiden. Iya, oh staf khusus presiden ya. Terus dia ahli pertanian juga. Iya, ahli pertanian. Beberapa Wow. dia. Wah, banyak sekali dia kiprahnya ya. Jadi kalau teman-teman ya orang sih juga banyak berkiprah juga sebenarnya. Kalau yang itu kan si siapa? Rampun Jabi? Rampun Jabi Dia itu sih bukannya? Itu sering datang ke sini sering juga. datang, Rampu cuma Jabi? dia bukan Sikh. Oh dia bukan sih Bukan Rampun Sikh. Jabi. Dia Soal namanya Punjabi. Iya. Kan dari dia Punjabi agama sih. Apa marganya punya? Marganya. Oh marganya. Iya. Cuma kalau dia apa ya? Orang Nggak tahu. Sindhi, Oh, Sindi Hindu. 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 Oke, Cuman baik. Hindu yang India sama Hindu sini agak berbeda. Oh iya, ini kan Hindu Bali banyaknya. Hindu Bali ya. Iya. Hindu Bali sama Hindu yang dari India agak beda. Oh gitu, oke. Baik-baik. Nah ini buat teman-teman nih yang pengen tahu juga ya. Sebenarnya kan yang membedakan kalau orang tadi kan katanya yang di bawah ya, kakak-kakak yang di bawah sering dikira Hindu ya. Ya, gimana orang biar nggak keliru loh antara Hindu sama Memang si kalau secara Bisa dibedakan. iya, penampilan mirip banget. penampilan mirip banget dari Yang Indianya. mirip lagi sama. Sama. Nah, tidak bisa dibedakan. betul. Kecuali laki-lakinya. Oh, Kalau laki-lakinya Sikh pakai sorban. pakai sorban Nah, ya. kalau Hindu nggak pakai sorban. Baik-baik. Nah teman-teman, jadi teman-teman jangan salah ya. Nanti kalau melihat lagi ada orang India ya pakai kayak gini,
itu bukan orang Hindu dan bukan orang Islam, bukan Pak Haji juga, tapi orang sini kayak sih. Pak Haji. Pak Haji. Kamu sering dipanggil Pak Haji juga ya, Prem? Sering, apalagi kalau pakai baju putih itu ya. Iya, oh Pak Haji ya. Padahal. Saya kalau ke pasar belanja, saya dipanggilnya Pak Haji. Oh iya Pak Haji bener ya. Iya bener, apalagi bajunya tuh ya. Oke. Nah kalau dengan penampilan seperti ini, kalau misalnya kamu naik motor gimana Prem? Kan harus pakai helm tuh Prem. Kalau Bapak ini Kalau kan saya helmnya dalamnya tuh saya buka apa karetnya, gabusnya, Iya. jadi kan agak besar, Iya. jadi bisa dipakai Oh gitu. Tapi tetap pakai helm ya. tetap. Oke, tetap mengikuti Karena saya peraturan. nggak mau melanggar peraturan. Oke, jadi tetap mengikuti peraturan. Nah, kalau Prem nih gimana nih, kan tebel banget nih Prem. saya agak susah kalau naik motor emang. Dia naik mobil. Jadi Saya lebih sering ya naik mobil atau transportasi umum. Grab. Jadi kalau yang Kereta. anak-anak muda kayak kamu, yang itunya kan masih tebel-tebel ya, rambutnya ya, nggak bisa naik motor tuh ya. Iya, itu salah satu kendala ya. Kendala Kalau ya. mau menggunakan ini, ya dia nggak bisa menggunakan helm gitu. Oh, Cuman oke. kalau di beberapa negara itu udah ada kebijakan diberikan keringanan gitu ya, kelonggaran bahwa yang menggunakan destar atau sorban nggak perlu pakai helm. Oke, nggak perlu pakai helm ya. Kalau di sini belum ya. Belum. Tetap dipanggil polisi ya kalau Dipanggil. gitu. Dipanggil polisi nanti ditilang Pak Haji, bayar tilang. Tetap dipanggil Pak Haji. Iya, oke baik. Oke, kita apalagi nih mungkin dari ruangan ini mau diceritakan? Ini biasa kita buka guru di sini, ya kan? Iya. Nah, kalau sore guru ditutup dan dibawa ke ruangannya untuk Oh, beristirahat. ada Nah, ruangan. sebelah sini sore. Oh, ada ruangan beristirahatnya Ya, ini ruangan teman-teman ya. Karena khusus kita punya menganggap guru itu seperti wujud Manusia. manusia, jadi ada waktu istirahatnya juga. Boleh buka, Pak? Boleh bukanya. Lampunya mati apa ya? Belum dinyalain, nggak dinyalain. Oh, jadi ini tempat beristirahatnya tadi kitab sucinya teman-teman ya. Guru. Guru ya di sini istirahatnya. Oh, ini lagi istirahat sekarang. Iya. Enggak ada tapi Ada ada di di bawah dalamnya. kain. Oh, di Ditutup bawah kain. kain ya. Jadi kan setiap hari tadi kitab sucinya dibaca ya. Jadi dia ini juga ya bekerja seharian mungkin capek kan. Jadi perlu istirahat. Sekarang lagi istirahat nih ya. Istirahat. Istirahatnya berapa lama sekali? Ini tergantung nanti Giani. Ini kan ada beberapa guru. Hmm. Giani nanti memilih salah satu untuk dibuka setiap hari. Oh, jadi setiap hari ada istirahatnya. Ada istirahatnya, Oh, oke. gitu. Oke. Itu dia menarik ya teman-teman ya. Jadi ya umat sih memperlakukan kitab sucinya seperti manusia ya. Jadi Dewa. seperti dewa ya. Jadi benar-benar di-treat khusus ya, ada perlakuan khusus ya. Ya, dan itu katanya nggak boleh ada orang yang berhenti membacanya ya. Itu kalau lagi ada prosesi akan depan. Gitu. Ini Giani Kalau Mon juga akan sering. lepas itu 48 jam dibaca non-stop. Non-stop. Oh, Ya, jadi ada yang pergantian. standby terus ya buat baca. Standby. Pergantian itu satu Giani baca 2 jam. Sudah diganti lagi sama yang lain Giani 2 jam lagi. Oke. Terus diganti lagi 2 jam lagi. Jadi setiap 2 jam diganti-ganti. Oh. Ini udah keliling Indonesia untuk baca itu. Untuk baca ini. Kita Oh. kita juga. Saya baru Oke. berapa tahun aja. Oke. Memang kuil si ini ada di semua provinsi? Enggak. Enggak. Tidak di semua provinsi. Ada di Medan ada. Di Medan pasti banyak orang India ya. Di Palembang ada. Di Palembang juga banyak komunitas India ya. Ada beberapa keluarga. Nggak begitu banyak tapi ada. Di Jakarta, di Surabaya. Di Surabaya ada ya. Kalau di Jakarta ada berapa kuil? Lumayan banyak ya di Jakarta. ada 3. Tiga. 4 baru mau jadi. Tapi Empat. itu di luar Jakarta juga. Di ya? luar Itu Jakarta. Di luar Jakarta. Oke, ya. Oke, kita mungkin lanjut lagi aja kali ya. Mau ke bawah. Tadi katanya mau nunjukin dapur ya? Dapur ya. Ya, oke, dapur ya. Ini dia tadi ya. Sekarang lagi istirahat ya gurunya ya? Iya. Ya, jadi kitab sucinya seperti dewa ya. Tapi kalau orang Sikh itu berdoa, berarti berdoanya kepada siapa? Apa sebutannya? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Oke. Sebutannya apa Tuhan yang Maha Esa ya? Wahai Guru. Wahai guru. Wahai Guru. Wahai guru. Oke. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya sekarang sedang melaporkan dari kuil Sikh Temple Gurdwara ya. Ini kuil rumah ibadah agama Sikh ya. Agama Sikh yang memang berawalnya dari India teman-teman, dari India Utara itu di awal abad 16.
Ya, terus masuk ke Indonesia sekitar abad 19 ya, itu dibawa oleh para pedagang-pedagang teman-teman ya. Dan kalau di Jakarta khususnya di Pasar Baru, kawasan Pasar Baru memang banyak komunitas India ya. Jadi di sini ada kuil sih yang cukup besar. Tapi sebenarnya kalau di Jakarta yang pertama itu di Tanjung Priok ya. Di dekat rumah saya karena dekat pelabuhan kan. Ya, ini dia. Ini bagian ini lantai 2-nya teman-teman. Kalau yang ini juga nabinya ya? Iya, itu yang pertama. Ini nabinya yang pertama. Oke, nabi yang tadi kita sudah lihat ya, nabi yang pertama ya, di tahun 1600. 1400. Oh, 1400 ya. 69 lahirnya. Ya, lahir. Kenapa agama Si ini muncul? Ada tahu nggak ya Ya, ceritanya? itu tentu ada latar belakang historisnya ya, di mana waktu itu ada kemerosotan moral dan degradasi nilai-nilai agama. Sehingga Guru Nanak kemudian dipercayai, diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan kembali jalan yang benar, tapi tidak memasukkan orang ke dalam Sikh gitu. Jadi dia mengajarkan kebenaran yang bersifat universal. Kalau Hindu jadi Hindu yang bagus, Islam jadi Islam yang taat. Begitu. Oh gitu. Oh, jadi bukan misionaris Bukan, ya? bukan. Ya. Oh, jadi mereka tujuannya bukan untuk memperbanyak umat sebenarnya ya? Oh gitu. Tapi kalau mau masuk agama sih syaratnya gimana? Syaratnya Oh enggak misalnya harus belajar dulu kan kayak di agama lain kan ada yang harus belajar berapa Di lama. sini ada juga orang Indonesia, ada orang Chinese juga ada. Itu tiap pagi datang sembahyang di sini. Jadi kita tidak ada acara, semua welcome. Oke, jadi tidak misalnya harus melalui dulu proses belajar berapa lama gitu. Nggak ada. Asal datang terus asal kalau di Islam mah langsung syahadat gitu ya. Langsung aja gitu ya kalau dia syahadat. memang udah benar-benar mau menjadi Sikh, dia akan diberikan nama baru juga. Nama baru yang ya. belakangnya Singh atau Kaur. Oh baik ya. Jadi kalau orang Si itu agama Si, yang laki-laki pasti di belakangnya namanya Singh. Singh. Ada Singh kayak ini Prem Singh teman-teman. Ini Mohan Singh ya. Pak Mohan Singh. Kalau yang perempuan nama belakangnya apa? Kaur atau tulisannya Kaur. Kaur. Oh dibacanya Kor. Tapi bacanya kor. Kor tuh artinya apa Kor? Princess. Princess. Kalau Putri. Singh itu singa ya. Singa. Selalu itu. Selalu. Oke, itu sebagai identitas ya, identitas dan orang Si. membentuk persaudaraan. Oh, supaya gitu. mengeliminasi segala kasta gitu. Segala kasta. Karena waktu itu kan kental sekali ya, sehingga masyarakat ada hierarkinya, yang bawah itu direndahkan, dihina. Iya. Sama guru Gobind Singh, guru ke-10, itu semuanya dibuat satu, jadi bersaudara. Oke, Jadi baik, namanya baik. belakangnya yang laki-laki semua Singh, yang perempuan semua Kor. Nah untuk membedakan mungkin ada yang sama. Prem Apa Singh tuh? kan ada yang sama. Iya banyak banget tuh pasti seluruh dunia. Tambahinlah desa asal leluhurnya di Penjara. Oh gitu. Kalau kamu apa namanya? Berarti nama Kalau saya lengkapnya? Surpur. Dari Surpur kamu, Surpur. desa leluhurmu. Desa ya. Di India Timur juga. Tuh. Kalau ini Pak Mohan Di dari India Pusat, India Pusat. Amritsar. Amritsar itu tadi ya, kota sucinya ya. tadi. Oke, baik. Oke, kita mungkin mau lihat dapurnya ya. Ya, oke, Amritsar. Terima kasih sudah membawa kita ke lantai 2. Nih teman-teman ya, ini bagian. Kalau ini tempat tinggal siapa ini? Ini ruangan-ruangan buat tamu. Iya. Oh, tamu bisa. Rapat ini. Oh iya. Ada sekolahnya juga. Sekolah siapa, Pak? Anak-anak. Oh, ada sekolah anak-anak juga di sini. Anak-anak tiap hari Minggu. Oke, sekolah minggu ya kalau di gereja ya. Kayak sekolah minggu. Oh, oke, diberi pelajaran terus sama juga buat orang bisa nginep ya di sini ya, umat Nggak ya. bisa nginep, nggak boleh nginep. Oh, nggak boleh. Itu jadi tadi. Tertentu. Oh, tamu mungkin yang kayak Jiani gitu mau boleh ya. Kalau ada tempat yang baca terus-menerus tadi, Iya. nah itu dia bisa menempati kamu. Ya, oke baik. Jadi kita turun ke bawah Pak. Ya, tinggal 5 menit lagi. Ya mau tunjukkan ya. Jadi menarik ya teman-teman ya. Saya juga nggak sampai sejam nih saya jadi tahu banyak nih tentang agama sih ya. Jadi agama sih itu identitasnya gampang sekali dilihat ya. Dari pakaiannya yang laki-laki pakai sorban, dari namanya. Nggak mungkin ketukar ya. Gitu. Karena ini di mana ini? Ini Ini pembaptisan. ada pembaptisan ya. Ya. Ini di India juga kejadiannya. Oh ada pembaptisan juga kalau di situ. Itu tahun 1699 dimulai oleh guru ke-10. Maksudnya pembaptisan tuh gimana, Pren? Ketika dia udah Sikh itu ketika dia udah mantap imannya, Iya. kemudian dia
bersedia untuk memperoleh pembaptisan, maka akan dilakukan seperti itu. Oh gitu. Jadi tadi kalau yang mau masuk agama sih akan dibaptis juga ya? Kayak Cuman seperti kalau itu. untuk dibaptis ini dia perlu belajar, karena di situ Oke. ada peraturannya, harus pelihara rambut panjang. Oh gitu. Iya iya iya. Jadi ya tetap ada ininya ya, Iya. ada syarat-syaratnya. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya tentang agama sih. Ya. Oke, kalau di Kota Bandung ada nggak? Bandung dan Dulu ada Bogor. yang dari Malaysia belajar di Bandung. Kalau tidak salah udah balik semuanya. Oh, jadi udah nggak ada Nggak ada orang tempelnya, nggak ada tempelnya. Tempelnya nggak ada. Oke. Oke, teman-teman Ini salah menarik. satu guru saya. Oh, ini gurunya. Guru saya. Ya, jadi dulu Pram belajar menjadi apa? Giani. Giani di sini ya? Iya, Oh, dari Bapak ya. Dari Giani. Ciputat bukan sini. Dari Ciputat ya. Di sini biasa Pak Idiani mau nancing. Halo, Dek. Halo sayang. Siapa namanya? Boleh campur boleh? Oh, boleh. Kita mau lihat dapur ya, teman-teman ya. Nanti belajar masak juga ya. Oh, enggak. Saya nyuci piring juga ya. Nyuci piring juga saya belum hatam, Pak. Nah, ini orang-orang India ya. Halo, Dek. Ya. Nah, teman-teman kita lihat ininya ya sekarang ya. Melihat dapurnya. Jadi yang ciri khas di tadi ya menarik sekali ya yang diceritakan. Ciri khas di Quilsi biasanya mereka di tempat makannya ya mereka tiap hari menyediakan makan banyak banget, tadi ini udah habis ya, makan siang sama makan malam ya. Terus biasanya itu terbuka untuk masyarakat umum teman-teman ya, jadi siapapun boleh datang sebenarnya. Kalau di India sendiri di Quilsi itu biasanya banyak tukang-tukang datang ya, maksudnya orang-orang masyarakat miskin gitu ya datang ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum banyak yang tahu tadi, tapi sudah diceritakan sama Prem. Mungkin habis ini banyak juga yang datang ke sini. Tapi katanya kalau di sini ada tukang ojek ya, kadang-kadang datang juga. Ini ada ininya dapurnya teman-teman ya, kita lihat dapurnya. Oh, ini dapurnya ya Pak ya? Oh, dapurnya yang masakannya vegetarian. Setiap hari masak berapa? Pagi, siang, sore untuk masyarakat tuh? Enggak, kita pagi saja. Oh, hanya pagi saja Pagi makan saja, masaknya. waktu ibadah pagi, selesai ibadah, ya makan, ya masaknya di sini. Oke, masaknya di sini ya. Tukang masaknya katanya banyak orang Islam juga ya Pak? Iya betul. Iya, iya. Masaknya orang di sini, orang lokal ya, orang Indonesia. Iya ya. Jadi yang kerja di sini pun banyak orang Islam ya Pak katanya ya? Banyak ya. Banyak ya. Ya. Iya. Jadi kalau mereka yang orang-orang Islam ya pakai peci paling ya Pak ya? Peci ya. Pakai peci. Boleh. Oh ini. Ini setiap hari masak berapa liter Pak? Kalau pagi ya kira-kira untuk 20 orang. Oh, oke. 20-25 orang. Oh, tapi kalau malam, kalau buat malam siang? Tidak ada acara. Hah? Nah, kalau ada lagi ada acara begini ya masak untuk 100 orang. Oke, makan tuh 100 orang ya kalau Sabtu Minggu ya? Ya. Iya, iya. Kalau hari Minggu bisa 300 orang. 300 orang. Oke, baik. Oke, oh ini foto-foto Quilsi yang di India ya Pak ya? Ya. Ini Amritsar. Yang di Amritsar ya? Ya. Amritsar tadi adalah Golden Temple atau pusatnya ibadah orang Sikh di India teman-teman. Oh ini Gurdwara yang di Pakistan. Oh di Pakistan banyak juga ya? Ini tempat lahirnya Guru Nanak. Oh ini yang di Pakistan teman-teman. Ya. Ya. Karena dulu kan Pakistan sama India jadi satu. Oh iya terus Ya. berpecah ya. Ya. Oke baik. Oke deh. Ya